إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini Allah memberikan kepada kita nikmat yang besar, yaitu nikmat ibadah, salat zuhur dengan berjamaah, dan akan kita sambung setengah jam ke depan sampai jam 1 insyaallah, satu kajian pendek ringkas tentang bahwa dunia ini adalah negeri ujian. Adapun balasannya, setelah diuji seorang akan mendapatkan balasan. Balasannya adalah negeri akhirat. Dunia disebut dengan darul ibtila, negeri ujian. Adapun akhirat disebut dengan darul jaza, negeri pembalasan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala memastikan di dalam Al-Qur'an, "Walanabluwannakum", sungguh-sungguh kami akan timpakan kepada kalian bala, ujian demi ujian, cobaan demi cobaan, hal-hal yang menyengsarakan. Misal syai' minal khauf, ujian yang berbentuk sedikit rasa takut. Ada saja yang kita takuti, mungkin orang jahat, mungkin punya musuh, mungkin punya keluarga yang ini dan itu, mungkin takut. Rasa takut itu satu hal yang menyengsarakan. Sehingga ketika negeri kita negeri yang aman, hidup kita tidak ada yang ditakuti, itu adalah kenikmatan besar. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan negeri-negeri yang terjadi peperangan, setiap saat khawatir ada peluru yang nyasar, rudal yang tiba-tiba jatuh di atap rumah, khawatir, takut. Itu ujian. Demikian pula ujian-ujian yang lain, al-ju', kelaparan. Kelaparan itu juga menakutkan. Ujian, gagal panen, hasil sayur mayurnya tidak dapat, buah-buahannya, samarat, dan yang lainnya. Itu bagian dari ujian demi ujian, al-bala yang Allah timpakan kepada umat manusia. Di akhir ayat Allah berfirman, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi mereka-mereka yang bersabar dalam menghadapinya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ujian dan cobaan yang kebanyakan manusia menerjemahkan dengan hal-hal yang tidak mengenakan, sakit, penyakit menaun, kecelakaan, lalu lintas, patah tulang, kemiskinan, ditipu orang,
banjir. Kebanyakan orang menafsirkan ujian adalah hal-hal tersebut yang tidak mengenakan. Padahal di dalam Al-Quran ya kaum muslimin, ujian itu bukan hanya hal-hal tersebut. Ujian itu juga yang berkaitan dengan kenikmatan-kenikmatan. Sehat itu ujian tak? Nah, sehat ke ujian? Bukankah selama ini yang kita dengar sakit itu adalah ujian? Kekayaan itu juga ujian. Yang selama ini kita dengar kemiskinan itu yang ujian. Kekayaan kan mengembirakan, menyenangkan. Jabatan, profesi di mana engkau mendapatkan jabatan manajer atau direktur atau di atasnya, atau jabatan kepemerintahan, bupati atau di atasnya wali kota, gubernur, menteri, itu juga ujian. Oh, itu semua ujian. Iya. Kenapa? Karena dunia ini adalah darul ibtila, negeri ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan." Kami akan uji kalian wahai manusia, bisyar dengan hal-hal yang menyengsarakan, wal khair dan dengan hal-hal yang mengembirakan. Al-keburukan ya seperti sakit, kecelakaan, patah tulang, diabetes, kolesterol, jantungan, stroke, itu syar, hal-hal yang tidak disukai oleh manusia. Demikian pula ujian itu berbentuk al-khair, kebaikan demi kebaikan. Dapat rezeki yang melimpah, sehatnya fisik, sehatnya jiwa, dapat kedudukan, dapat ilmu. Itu juga ujian ya kaum muslimin. Itu juga ujian. Kadang-kala orang menafsirkan, orang ini sukses besar, dia punya supermarket, dia punya pom bensin, dia punya ini, dia punya itu, dia sukses, dia pejabat ini, pejabat itu, dia sukses. Jawabannya tidak. Belum tentu orang yang kaya itu sukses, dan belum tentu orang yang punya jabatan itu sukses. Sukses itu kaum muslimin adalah telak nanti di akhirat. Hadirin sekalian, bagaimana kayak itu? Orang yang memiliki harta, hidupnya mewah, penuh kecukupan, itu semuanya akan diminta pertanggungjawaban kelak di akhirat. Harta yang dia raih, bagaimana cara mendapatkannya, dan untuk apa dia gunakan, itu juga akan dituntut kelak di akhirat. Harta ujian, Pak. Kalau sampai salah, harta itu mendatangkan siksaan. Kalau sampai tidak sesuai dengan yang Allah maukan, harta digunakan untuk maksiat. Ketika miskin tidak pernah ke diskotik. Ketika miskin tidak pernah berpikir judi. Pengombangan angel pak, pasang nomor. Tapi begitu dia kaya, kecukupan menyebabkan dia lupa dengan ibadah, lupa dengan Allah. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, ar-rahusahna, dia melihat dirinya telah kecukupan sehingga tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akibatnya dia lupa dengan ibadah, terlena dengan dunianya, kesibukan dengan harta bendanya, bahkan sampai membawa kepada maksiat dan dosa. Main judi, minuman keras, narkoba, main wanita, perempuan, nakal, dan yang lainnya. Apakah itu seperti yang dikatakan sukses? Tidak. Kenikmatan yang Allah berikan padanya justru menyebabkan dia disiksa kelak di akhirat. Itu bukan sukses. Allah ingatkan secara umum dalam Al-Quran,
Contohnya namanya kenikmatan. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur sungguh-sungguh, aku akan tambahkan nikmatku atas kalian. Wal in kafartum, namun jikalau kalian kufur nikmat, inna adabi lasyadid. Sesungguhnya azabku, siksaanku sangatlah dahsyat. Lihat ya kaum muslimin, limpahan nikmat. Ketika seorang itu bersyukur, dijanjikan akan ditambah. Apa itu syukur? Di antaranya adalah menggunakan kenikmatan itu di jalan yang Allah ridhoi. Menggunakan harta benda itu di jalan yang Allah ridhoi. Mendatangkan nikmat berikut. Tetapi kenikmatan limpahan rezeki, jutaan, ratusan juta, bahkan sekarang mungkin miliaran, tetapi membawa pada maksiat dan dosa, membawa pada penentangan, meninggalkan perintah, melanggar larangan. Ini yang disebut oleh Allah kufur nikmat. Kufur nikmat di antara bentuknya adalah menggunakan kenikmatan tersebut di jalan yang Allah murkai, digunakan untuk maksiat sehingga Allah murka padanya. Maka kenikmatan tadi mendatangkan apa? Siksaan. Inna adabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat dahsyat. Apakah orang yang seperti itu sukses? Tidak. Kekayaan itu juga ujian, Pak. Ujian. Kesehatan juga ujian. Kalau orang sakit seperti di rumah sakit ini, banyak pasiennya tergeletak di bed-bed rumah sakit, diinfus dan berbagai macam penanganan. Dikatakan sabar ya Pak, Bapak sedang kena ujian. Paham dia? Memang lagi sakit, diuji, diperintahkan untuk sabar. Dan kita yang sehat, kita yang sehat, merasa diuji atau tidak? Sehat kok, waras, brigas, utuknya waras Pak. Yang mencicil duit malah. Bentuknya orang waras kan, doyan duit Pak. Tidak merasa itu diuji. Padahal itu bagian dari ujian. Kalau akan dipertanyakan kalau di akhirat. Ketika diberi kesehatan, untuk apakah dilakukan? Untuk apakah digunakan kesehatan hidup? Ketika digunakan dalam hal yang Allah ridhai, maka Anda akan mendapatkan pahala. Tapi ketika kesehatan ini digunakan untuk maksiat, maka itu mendatangkan siksaan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara bentuk ujian adalah adanya perihal al-amru wan nahi. Adanya perintah-perintah dalam syariat kita Islam dan adanya larangan-larangan. Itu bagian ujian, Pak. Apakah kita sukses dia menjalani perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, ataukah kita tidak sukses? Misal sholat, sebagai seorang muslim diperintahkan sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Laki-laki diperintahkan memenuhi panggilan azan, datang ke masjid dengan berjamaah dengan imam rawatib yang ada tepat di awal waktu sholat. Itu ujian, Pak. Banyak di antara kita alhamdulillah mampu melakukannya. Seperti kita pada kesempatan hari ini kita bersyukur mampu melakukan ujian perintah sholat zuhur dengan berjamaah. Tapi di luaran sana kaum muslimin, banyak orang-orang yang belum menunaikan sholat dengan berjamaah. Bahkan mungkin banyak di luar sana
saudara-saudara kita yang muslimin, kita tidak mengatakan orang-orang yang kafirin, muslimin, tetapi belum kunjung sholat. Ketika ditanya agamanya pun apa Pak? Islam kula. Nek diomongin jenengan kafir, kesel Pak. Aku Islam kawit lahir. Sana kawit cilik, kawit lahir. Rama biungku Islam. Tapi jenengan jarang sholat. Oh, nak sholat ya panjen urung. Nah, pripun niku Islame Pak? Hadanakan perintah Allah, terutama hal-hal yang wajib-wajib, itu ujian. Sukseskah kita dalam menjalaninya? Kita ini hambanya Allah, makhluknya Allah, diberi makanan minuman oleh Allah, hidup di buminya Allah, menghirup oksigennya yang Allah ciptakan. Kita ini hamba yang diatur oleh Sang Penciptanya, itu Allah Azza wa Jalla, pencipta kita. Tidak mau mentaati berarti Anda gagal. Termasuk dalam ini larangan dari mabuk, minum-minuman keras, khamr, larangan dari narkoba. Karena narkoba itu dalam Islam dimasukkan kelompok khamr. Khamr itu bukan hanya bentuknya cair Pak. Khamr itu juga ada yang bentuknya padat, bubuk, ataupun yang bentuknya daun-daunan, pil, kapsul. Karena definisi khamr adalah kullu syai'in muskirin, segala sesuatu yang memabukkan, mahatul akal, sesuatu yang menghilangkan akal, mabuk yani. Maka itu adalah haram. Kullu muskirin haramun qaliluhu wa kathiruhu. Nabi mengatakan semua yang memabukkan itu haram, sedikitnya maupun banyaknya. Itu larangan Pak. Suksesnya kita meninggalkannya. Berjudi larangan, mencuri dan sebagainya, ghibah, namimah, menuduh, mencela, ucapan kotor, ucapan jorok, itu larangan. Berselingkuh, berzina, LGBT, itu syahwat, dilarang. Apakah kita sukses dalam menghadapinya dengan meninggalkannya? Itu semua bagian dari ujian. Jadi hidup kita di dunia adalah ujian. Belum ada yang sukses. Kesuksesan itu adalah kelak di akhir. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Termasuk dalam hal ini ujian demi ujian adalah yang berkaitan dengan al-halal wal haram. Halal dan haram. Ini halal, itu haram. Janganlah kita menghalalkan segala cara, segala bentuk, segala makanan. Di sini ada aturan. Makanan yang halal, makanan yang haram, apa saja dipelajari agar jangan sampai kita memasukkan sesuatu yang haram ke dalam perut-perut kita. Pembahasannya panjang, tetapi bukan itu yang sedang kita sampaikan. Yang sedang kita bahas adalah dunia ini semuanya adalah ujian. Yang miskin diuji dengan kemiskinan. Di antara mereka ada yang sukses, ada yang gagal. Siapakah yang sukses? Diuji dengan kemiskinan, tetapi dia tetap mentaati Allah. Walaupun diuji dengan kekurangan harta, dia tetap ibadah, salatnya baik, berjamaah, suami istri, anak-anaknya. Dia tetap tak korup, mendekatkan diri kepada Allah, berdoa. Dia tetap mencari yang halal dan tidak mau mencari harta dengan cara yang haram, tidak menghalalkan segala cara, padahal dia miskin. Oh, ini sukses. Ada yang gagal, diuji dengan kemiskinan, gagal. Diuji dengan kemelaratan, bahasa Jawanya kere, gagal.
Kenapa? Dengan dia diuji kemiskinan tidak mikir sholat, boro-boro mikir sholat apa, mulai duit banget, mulai pangan banget, kok nak isugi mikir ibadah, sampai dia mati dalam keadaan miskin, dunia tidak dapat, akhiratnya kosong, gagal. Orang yang kaya, yang tidak bersyukur, gagal, tidak sukses, walaupun uangnya miliaran, triliunan. Yang sukses adalah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Akhirat adalah negeri balasan, darul jaza. Apa yang kita lakukan di dunia ini berkonsekuensi, berdampak dengan akhirat kita. Di antara contoh ayatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang dia berbuat amalan kebaikan walaupun satu biji debu, dia akan menyaksikannya, mendapati pahalanya. Dan barang siapa yang berbuat kejelekan walaupun satu biji debu, dia akan merasakannya, dia akan mendapati akibatnya. Ayat ini sebagai bukti, sebagai dalil, sebagai dasar bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini antara dua hal, baik dan buruk, semuanya berakibat di akhirat kita. Akan kita saksikan itu semuanya. Kebaikan walaupun paling kecil, kita akan mendapatinya. Kejelekan walaupun paling kecil, kita juga akan menyaksikannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa an laysa al-insan illa ma sa'a." Tidaklah manusia mendapatkan kecuali sesuai dengan perbuatannya. Tidaklah manusia mendapatkan balasan kelak di akhirat. Dapat balasan apa kelak di akhirat? Itu kecuali apa yang dilakukannya, yakni sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Akhirat balasan bagi perbuatan manusia ketika di dunia. Kalau dia berbuat kebaikan, dia mendapatkan kebaikan di akhirat. Kalau dia berbuat maksiat dan dosa, maka dia akan mendapatkan hukuman. Akhirat adalah tempat balasan. Bisa balasan kebaikan, bisa balasan keburukan, bisa balasan berupa nikmat. Diawali dari alam kubur sampai mahsyar, sampai surga, dapat dia kebaikan, kenikmatan, kesejahteraan, kedamaian. Namun barang siapa yang berbuat keburukan, maka dia akan melihat akibatnya. Diawali ketika dia di alam kuburnya, diawali ketika dia sakaratul maut, dia sudah menyaksikan akibat perbuatan dosanya di alam kuburnya, sampai di mahsyarnya tenggelam oleh keringatnya masing-masing sesuai dengan kadar dosanya, dan sampai dia mendapatkan balasan finnar, dalam neraka. Akhirat, sekali lagi, bagaimana kita kelak di akhirat? Itu adalah semuanya dampak dari perbuatan yang kita lakukan selama hidup di dunia. Dunia ini adalah ujian. Hasilnya di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat." Laha ma kasabat. Setiap orang mendapatkan pahala sesuai dengan amal saleh yang dilakukannya. Wa 'alayha ma iktasabat. Dan setiap orang akan mendapatkan balasan, siksaan sebagai balasan akan perbuatan kejelekan dan keburukannya. Hadirin kaum muslimin, dunia ini ibarat orang bercocok tanam
Dia menanam apa di dunia ini, dia akan memanen di akhirat. Kalau dia menanam amal soleh, kelak di akhirat dia akan memanen pahala, nikmat dalam surga Allah Azza wa Jalla. Namun jikalau dia menanam keburukan, maksiat dan dosa, dia akan memanen penyesalan. Akibat dosa itu dia disiksa. Sebagaimana ucapannya sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, man zara'a khairan yushiku an yasuda sa'adatan. Barang siapa yang dia menanam kebaikan, amal soleh, ibadah, akidah yang benar, mengikuti ajaran Nabi, termasuk amal soleh, meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa, itu termasuk amal soleh, maka kelak dia akan memanen kebahagiaan di akhirat. Karena negeri akhirat, negeri kita panen. Kalau ada yang bertanya, sholat bendina apa sih untungnya? Pak, kok sholat baik apa untungnya? Kesel temen subuhan mangkat, tasi adem, anyes atis, kadangkala anak gerimis sembarang, tapi mangkat. Kok ngapa jane sholat bendina sholat? Untuk aku belenger ndereng jenengan mangkat ke masjid. Sindeleng belenger Pak. Bolak balik ke masjid apa jane? Besok di akhirat akan panen pahala Pak. Panjenengan sih mboten salat di akhirat ngarep-ngarep apa? Panjenengan orang nandur kebaikan inginnya panen kenikmatan. Bagaimana bisa? Orang itu tergantung tanamannya. Dia berbuat apa, itulah dia tanamannya. Panjenengan ora salat, senenge dolanan maksiat maksudnya ya, dolanan maksiat lah. Apa diharapkan akhiratnya? Di dunia saja engkau sudah mendapatkan hukuman, dijauhi orang, engkau residivis, engkau adalah penjahat, engkau kriminal, engkau pelaku ini, pelaku itu, orang sudah gak suka dengan kamu. Di dunia saja engkau sudah seperti itu. Hasil dari perbuatan mungkarmu itu sudah engkau rasakan. Istrimu jengkel, marah-marah, anakmu juga memusuhimu. Apa yang kau harapkan? Dunia saja engkau sudah dihukum seperti ini akibat perbuatan dosa dan maksiatmu. Bagaimana kelak di akhirat? Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an. Manusia sekali lagi tergantung tanduran. Apa yang dia tanam itulah yang dia akan petik hasilnya. Aku ora tau nandur kok. Maksudnya mau nandur budin apa nandur pari Pak? Nandur perilaku. Itu yang dimaksudkan. Nandur perbuatan kamu walaupun tidak pernah menanam. Tetapi ketika kamu bermaksiat, itulah tanamanmu. Ia akan menyebabkan hasil penyesalan kelak di akhirat. Akhirat kaum muslimin adalah hari pembalasan. Litujza kullu nafsin bima kasabat. Di akhirat akan diberi balasan setiap orang bima kasabat sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Karena marilah kita kaum muslimin bersemangatlah dalam beribadah. Karena itulah yang akan kita bawa mati dan itulah yang akan dinilai, itulah yang akan mendapatkan pahala dari Allah. Jauhilah maksiat dan dosa. Karena itulah yang akan menyesarkan kita dan bikin kita binasa. Akhirat adalah negeri pembalasan. Kesuksesan itu yang kita inginkan ya kaum muslimin. Disebutkan dalam Al-Quran, "Faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faza." Dan barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam al-jannah, surga, maka sungguh dialah orang yang sukses. Faqad faza. Dialah orang yang menang.
Dialah orang yang bahagia ketika diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah yang namanya kebahagiaan, kesuksesan. Di dunia ini orang punya ilmu agama, Masya Allah, nikmat itu. Tapi kalau tidak diamalkan, berbahaya banget. Justru akan menyeret dia ke dalam neraka. Sebagaimana Nabi mengatakan, Al-Quran hujjatun laka wa alaika. Ilmu tentang Al-Quran itu bisa penguat bagimu kelak di akhirat, namun juga bisa senjata makan tuan. Kamu tahu ayatnya, namun kamu melanggar. Kamu tahu hukumnya, kamu mengerti dan paham ilmunya, namun kenapa engkau meninggalkannya? Belum sukses. Sampai engkau amalkan ilmu itu, sampai engkau meninggal di atas ilmu dan amal, sampai engkau bertemu dengan Allah Azza wa Jalla ketika engkau dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari api neraka, maka sungguh engkau telah sukses. Wah, kata kau orang yang kaya raya sukses tidak mesti. Kalau dia tidak bersyukur kepada Allah, bahkan dia menggunakan hartanya untuk kemaksiatan, ketahuilah itu justru yang akan menjerumuskan dalam neraka. Dan itu bukanlah sebuah kesuksesan, tapi kesesaran. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena itu sebagai manusia, mari kita berhati-hati dalam kehidupan ini, karena semua yang kita lakukan ada dampaknya dengan akhirat kita. Kalau itu kebaikan, bersemangatlah, lakukanlah dengan penuh kesemangatan, kan itu adalah memberikan kenikmatan kelak di akhirat. Namun jika itu adalah kemaksiatan, berhentilah, jauhilah dosa, kan itu pasti berdampak bagi kehidupan akhirat kita. Sukses adalah ketika kita bahagia di akhirat kita, mendapatkan surga dan selamatnya kita dari segala mara bahaya di akhirat yang berupa siksaan neraka. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa difahami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.